duduk apa dia? Saya lagi puasa belum makan dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya. Sekali lagi ya, biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'u ihsan illa ihsan. Wa qala aizan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsah al-jum'ah ila jum'ah, al-ramadan ila ramadan, mukaffaratun bainahun istujibat kalair. Sadaqallah wa balagha Rasulullah wa nahnu ala zalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan 1001 macam kondisi sore hari ini kita semua akhirnya bisa bertemu kembali. Senang sekali Bapak Ibu kondisinya sehat, bahkan tambah sehat. Mudah-mudahan yang di rumah juga sehat, yang di kampung sehat, yang di ATM sehat, yang di BTN sehat, cicilan sehat juga. Terima kasih. Saya sudah diundang kembali Ibu ini di sini, juga Bapak Yusuf. Mudah-mudahan kehadiran kami pada sore hari ini membawa kebaikan buat kami dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati tentunya Bapak Yusuf, Bapak Helmi, Bapak Leo, Ibu semuanya yang hadir. Sekali lagi mudah-mudahan panjang umurnya, berkah rezekinya. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktunya sebenarnya sedikit sekali, 20 menit menjelang azan maghrib. Biasanya kalau di rumah saya jam segini, jam itu angkanya udah 6 semua, nggak ada angka satunya Pak, 6 semua. Jadi udah lebih aja. Ngeliat jarum jam juga bukan ngeliat jarum, kayak ngeliat astar ya. Udah berubah makanan semua, kecoa lewat kayak korma. udah kritikal ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkuman dari pembukaan sampai sekarang. Sebenarnya saya sudah siapkan temanya, tapi terlalu banyak tema bagus di sini yang sangat mubazir kalau dibiarkan. Yang pertama, saya sedang lihat spanduknya. Ini temanya nggak biasa dan nggak gampang. Di mana-mana temanya semoga menjadi insan bertakwa, semoga diterima ibadah puasanya, semoga ini, semoga itu. Tapi di belakang sini temanya ada 3. Yang pertama berkah, yang kedua berkahkan. Berkahkan itu arahnya ke bunga ya Pak. Bunga itu kalau berkah berarti indahnya, berarti berkahkan solidaritas. Ini saya singkat menjadi muamalah. Kemudian yang terakhirnya ukhuwah Islamnya. Jadi tema kita sore hari ini insya Allah berkah, muamalah dan ukhuwah. Ini cakep banget ya. Siapa yang boleh minta titik tema? Gak gampang ini, serius. Yang pertama berkah. Ramadan dibilang bulan berkah. Kenapa berkah? Karena at-tuzidukum fi ta'atillah. Banyaknya kebaikan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya berkah. Banyaknya wasilah, banyaknya fasilitas untuk tambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tambah dekat, jadi kita sama Allah tuh permintaannya 2. Bapak Ibu ingatin ya. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal apa masih? Masih beban berarti. Alhamdulillah bulan ini Ramadan cuma 20 hari. Iya, dan 9 harinya bulan depan.
ya. Berarti bertambahnya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita miliki tambah berkah. Seperti acara hari ini saya sangkutkan dengan ayat Allah di surat Ar-Rahman yang dia berbunyi hal jazaa'u ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Saya melihat sore hari ini ada kumpulan niat-niat baik yang terkumpul di dalam acara hari ini, sehingga Allah pun memberikan yang terbaik. Walaupun hujan, walaupun mendung, tapi acara tetap jalan gitu, subhanallah. Dan semuanya berjalan lancar, baik sekali. Semuanya dengan persiapan. Gak ada yang mendadak dalam dunia itu, gak ada yang kebetulan. Seperti tadi ibu-ibu paduan suara, itu super kreatif itu. Saya cari mana yang bersuara. Tapi kreatif sekali, bagus sekali. Kemudian juga adik kita baca puisi dan bacaan Al-Quran, itu subhanallah ya. Ibu, bapak, sekali lagi yang kita minta sama Allah dua, isti'azah dan isti'anah. Itu sesuai dengan lagu yang tadi ibu bawa. Jadi minta petunjuk, minta ridho, minta ampunan, itu lagu intinya itu. Jadi ibu hafal lagunya kan ya? Udah di luar kepala ya? Jangan lupa bu, jangan cuma lagunya, tapi intinya apa isinya? Jadi isinya bapak, kita sama Allah tuh minta isti'azah dan isti'anah. Isti'azah itu minta perlindungan, isti'anah minta tolong, dua itu aja. Kita minta perlindungan dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada hadis qudsi. Hadisnya singkat tapi maknanya dalam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la yanzuru fi haqqi abdi hatta yanzuru fi haqqi. Apa artinya? Artinya aku tidak akan mengabulkan hajat hambaku sampai hambaku mengabulkan permintaanku. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, bisa dipahami Pak? Kita punya hak, punya kewajiban. Manusia punya hak, Allah punya hak. Mana yang lebih didahulukan? Haknya manusia atau haknya Allah? Haknya Allah. Baru kita menuntut kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Haknya Allah ada dua. Haknya Allah, hak secara zahir dan hak secara batin. Hak secara zahir apa? Salat, puasa, zakat, haji, semua aktivitas kebaikan itu haknya Allah. Bahkan silaturahmi, ukhuwah seperti ini haknya Allah. Artinya hak Allah kita mesti penuhi dulu. Kalau kita sudah penuhi, silakan minta. Itu hak secara zahir. Hak secara batin itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hak secara batin ulama merangkumnya dalam surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu pasti sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kalau tarawih imamnya baca Al-Ikhlas, pasti ikhlaskan. Ada di satu masjid, itu imamnya baca suratnya yang panjang-panjang. Kakak pertama Yasin ya. Yasin, Allahu Akbar. Kemudian Nun, Allahu Akbar. Senang nggak? Kalau kayak gitu senang nggak Pak? Habis Al-Fatihah, Nun, Allahu Akbar. Pasti senang. Tapi kalau panjang, itu pasti gelendengan itu. Udah gitu aki-aki imamnya. Udah lama dikit-dikit batuk, hama itu ya. Nah jadi haknya Allah secara batin itu terangkum dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita mengesahkan Allah. Allahus samad. Kita bergantung pada Allah. Ini penting nih Bapak Ibu. Jangan bergantung sama manusia, sama jabatan, sama tetangga, siapapun, tapi bergantung sama Allah. Minta sama Allah. Kayak acara hari ini nggak gampang. Ini butuh persiapan. Pasti nggak mendadak. Saya yakin ibu-ibu nggak mendadak tadi ke depan sini. Pasti udah latihan berapa tahun Bu? Pak, kira-kira berapa tahun latihannya? Buat nyamain sama ini kan, kalau nggak sama nggak seru kan? Pasti nggak mendadak. Persiapan, belum seragamnya, belum udah lunas belum? Udah lunas lah, pelampian mah lewatan nggak lunasnya. Semuanya pasti persiapan. Karena persiapan maka sempurna. Ini kenapa dikeredongin kalau kata Cibitung? Rapat banget nih keredongannya. Kenapa? Estimasi hujannya. Estimasi hujannya ternyata benar, hujannya gede tadi. Tapi acara terjalan, subhanallah. Persiapan. Karena persiapan, maka acara sempurna. Dalam Islam juga gitu. Orang yang takwa itu orang yang persiapan. Persiapan apa? Untuk masuk kubur. Persiapan Bapak Ibu ya.
Kalau nggak persiapan, berantakan nanti. Walaupun Bapak S2, S3, atau S10, Samsung, pertanyaannya sama dengan anak SD. Rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Pertanyaannya sama, tapi ngejawabnya belum tentu bisa. Jadi butuh persiapan. Nabi mengatakan, ingatin ya, itu alam kubur setiap hari manggil kita 5 kali. Berasa nggak dipanggil sama kuburan? Kami sebelum Ramadan takziah ziarah kubur ke Taman Makam Pesona Wanajaya. Kebetulan ada tetangga kami yang meninggal dunia setahun yang lalu. Kita takziah di sana, ziarah kubur di sana. Beberapa bulan yang lalu lahannya masih kosong. Kemarin ketika datang udah penuh satu kapling, penuh sekali. Jadi Bapak Ibu mesti cepat-cepat, takutnya nggak kebagian. Apa ketua gang duluan, apa warga duluan? Bagusnya ketua gang duluan, apa warga? Ibu maunya menjadi nanti kok. Ketua gang biasanya belakangan, karena siapa yang koordinasi nanti? Ya, koordinasi yang di mobilnya, mandiin, ngelatin kan? Ketua gang maksudnya beruntung. Pak Yusuf, Pak Helmi, Pak Leo beruntung. Jadi ketua itu beruntung karena umurnya panjang biasanya. Nah yang nggak jadi ketua RT nih. Ya, jadi kuburan manggil kita 5 kali nih. Kata Nabi SAW yang pertama, kuburan manggil ana baitul wahdah. Kata kuburan, aku tuh tempatnya kesendirian. Kuburan Bapak Ibu itu nggak ada yang rame-rame. Satu makam, satu liang sendiri. Tapi di Depok sampai di Jakarta tanah kuburan udah makin dikit. Jadi ada satu liang tuh isinya berapa? Ya, 4 maksimal. Jadi paling bawah, kiri kanan, atas. Nanti batu nisannya ada 4. Jadi sekali datang 4. Saking sempitnya itu pemakaman di Jakarta. Kalau di sini udah hampir sempit. Jadi yang sekarang ini masih enak. Nanti yang belakangan udah gak enak. Jadi kita sendiri. Walaupun di dunia ini kita rame-rame sama tetangga, nanti sendiri. Ana baitul wahdah. Maka carilah teman ketika kamu hidup di dunia dengan banyak membaca Al-Quran. Tadi adik kita tasmi surat Al-Mulk. Ada berapa huruf semuanya? Ada yang bersedia menghitung? Yang tahu jumlah hurufnya saya kasih door prize. Ini pot boleh dihadiahkan. Di luar Ramadan, satu huruf itu pahalanya 10 Bapak Ibu. Jadi kalau alif lam mim pahalanya bukan 3 tapi 30. Di dalam Ramadan kali 10. Jadi satu huruf pahalanya 100. Jadi kalau alif lam mim pahalanya 300. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahalanya? Ada berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa? Ada 19. Berarti pahala orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 100, 1900. Pahala keberkahan banyak sekali. Banyak sekali. Di dalam Al-Quran Basmalah ada berapa? Ada 100. Basmalah ada berapa? Ada 114. Tapi di surat Al-Taubah nggak ada basmalahnya. Berarti 113 ya. Tapi ada satu surat yang basmalahnya ada 2, yaitu surat An-Naml. Di ayat ke-30, surat Nabi Sulaiman di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sempurna Al-Quran basmalahnya ada 114. Dan 114 Ibu, itu angka prima. Tapi segitu primanya, dia bisa dibagi dengan satu angka. Angka berapa? Angka 19. 19 angka rumit bukan? Bu, 20 kali 4 berapa? 80. 25 kali 4 19 kali 3 Mikir dulu kan. Susah apa ya? Tapi di Al-Quran 19 itu jadi angka prima. Angka yang dipakai buat sistematika Al-Quran 19. Surat Al-Alaq 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 19. Bahkan tangan kita ada 19 luasnya. Percaya? 19 luasnya. Yang jempol ini ada 3. 1, 2, 3. Kalau di sekolah kita di lomba sekolah itu biasanya ada lomba anak ya. Nanti hitung deh ininya luasnya. Jadi ini
Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. 4. Ada berapa semuanya? 19. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kita, angka 19. Semua Bapak Ibu semuanya ada angka 19. Bahkan di garis tangan kita ada angka Arab di sini ya. Di tangan kanan itu ada angka 18. Ada? Yang ada 18 berarti mesti direvisi tuh KPU. Di tangan kiri angka 81. Angka 81. Ya, 18 Arab maksudnya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, dari kebetulan ya, dari kebetulan. Suratnya 19, ayatnya yang 18 ini. Suratnya 19, ayatnya ke 81. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahnya, 19 ayat 18 isinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 1881 berlindung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan tentang kisah Siti Maryam. Bapak Ibu rahimahullah, kalau nanti lihat kisah Siti Maryam, subhanallah ya, nanti waktunya mungkin kurang. Jadi sekali lagi, boleh nggak pasang? Ya. Ya, jadi intinya banyak baca Quran. Ana baitul wahdah, aku tempat kesendirian. Yang kedua saya singkat. Kuburan manggil kita dikatakan ana baitul zulma. Aku rumahnya kegelapan. Jadi kubur itu tempat yang paling gelap. Yang paling gelap. Maka carilah cahaya selama di dunia ini dengan kita banyak lakukan qiyamul lail. Apa tuh qiyamul lail? Qiyamul lail apa Bu? Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud Bunda? Kalau tahajud, sholat tahajud. Kalau qiyamul lail berarti berdiri di waktu malam atau tidak tidur di waktu malam. Ya. Artinya apa? Aktivitas waktu malam, terutama Ramadan, baca Quran, zikir, istighfar, sholat itu termasuk qiyamul lail. Makanya kalau kita iktikaf, aktivitasnya bukan hanya sholat, tapi juga baca Quran, zikir, istighfar, itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Kalau tahajud hanya sebatas tahajud. Jadi qiyamul lail itu akan bercahaya di alam kubur kita. Yang ketiga kata kuburan, masih konsentrasi Bapak Ibu? Apa saya ngomong sendiri? Boleh nggak saya minta izin kalau nggak selesai nanti terawih saya sisipin sebentar, tambah sedikit lagi boleh? Karena waktunya terlalu singkat. Ini nggak apa, fokus aja ya. Jadi yang ketiga, ana baitut turab, kata kuburan. Aku tempat yang banyak tanahnya, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tanah semua. Maka Bapak Ibu dari rumah selama dunia kata Rasulullah, ambil bantal, ambil kasur biar kita nyaman di kuburan. Apa itu? Dengan berbanyak amal soleh. Berbanyak amal soleh. Sedikit saya mau bahas. Perhatikan, memang udah mau buka ya, tapi sedikit aja. Manusia itu dibagi 3. Ada akalnya, ada jasadnya, ada hatinya. Akal, jasad, hati, mana yang paling penting? Akalnya, jasadnya, apa hatinya? Mana yang paling penting Bapak Ibu? Hati ya. Jadi kata Nabi, kata ulama, akal itu tempatnya ilmu, jasad ini tempatnya amal, hati tempatnya kehendak. Maka punya ilmunya, sehat jasadnya, tapi nggak punya niat, jadi nggak? Nggak ada niatnya, jadi nggak? Nggak jadi. Kita tahu baca Quran pahalanya banyak, tapi nggak punya keinginan, jadi nggak baca Qurannya. Nggak jadi. Berarti hati yang paling penting. Jadi ada hati, ada jasad, ada akal. Akal tempatnya ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allah nggak melihat muka dan tubuh kamu, tapi yang dilihat hatinya. Maka di hati ini semuanya bertempur di sini. Syaitan hawa nafsu ke sini. Iman hidayah kita juga di hati kita. Ini bertempur. Makanya Al-Quran awalnya Al-Baqarah, lahirnya An-Nas, itu fokusnya ke hati. Di Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu menggambarkan 3 macam hati. Hatinya orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Surat terakhirnya An-Nas menggambarkan bagaimana yuwaswisu fi sudurin nas. Hati juga. Kita juga hati. Acara hari ini pun kalau hatinya ikhlas, nilainya besar sekali. Niatnya semua kebaikan itu dinilai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tahabbu, bertukar hadiah maka akan muncul rasa cinta. Walaupun toplesnya pecah, tapi itu udah nyampe. Iya, nyampe. Jadi jangan lihat hadiahnya, tapi lihat
niat atau presnya. Lihatnya, subhanallah, acara hari ini dipersiapkan sama sekali. Jadi, ana baitul zulma dan ana baitul turab, tempat yang penuh tanah. Yang keempat, ana baitul alfai, aku tempat yang banyak binatang buasnya. Jadi dalam kubur itu semua binatang buas ada sehingga orang habis dagingnya. Maka lindungi diri kamu dengan banyak membaca basmalah. Jadi bapak ibu, saya advice sama bapak ibu semuanya, lakukan apapun dimulai dengan baca basmalah. Kecuali ngomongin orang. Sebelum ngomongin orang kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan bapak mau ngomongin siapa? Ya, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ana baitus su'ali munkar wa nankir. Aku rumahnya setiap orang akan ditanya oleh munkar dan nankir. Maka persiapkan di dalamnya dengan perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Kita mengucapkan ini di mana? Di waktu sholat. Sholat wajib kan udah pasti cuma 5. Di dalam sholat wajib kita berapa kali baca syahadat? Berapa kali? 9 kali. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 9 kali. Maka ditambah dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnah ada yang rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sholat tarawih dengan ba'da isya, mana pahalanya lebih besar? Ba'da isya ya. Nah, tapi juga bukan hanya ba'da isya, tapi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Itu nilainya besar. Semuanya 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Berarti yang 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya itu ghairu muakkadah, berpahala juga, tapi lebih besar dari tadi. Jadi kalau kita ibu banyak lakukan salat sunnah, berarti banyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah akan dimudahkan di alam kuburnya nanti. Ya, maghrib di saya jam 6 lewat. Lagi. Oh, di sini ada sama nggak sama di Astar? Ini Astar bukan? 2 menit lagi bunda. Oke, udah siap semuanya akuanya? Kita berbuka yang sunnah ya. Masih ingat tahun lalu? Yang pertama, yakin waktunya masuk, oke? Yakin waktunya masuk, nggak nunggu azan, karena yang azan makan dulu baru azan. Yang kedua, baca basmalah bunda. Yang ketiga, lewat berapa? Lewat 7 ya? Lewat 7 ya. Jadi pertama baca basmalah, kedua kita langsung minum. Bapak Ibu rahimakumullah, minumnya yang paling bagus yang netral. Nanti setelah itu boleh yang warna-warni. Terus minumnya 3 teguk ya. Bismillah, Bismillah, teguk. Jangan langsung dulu setengah botol, nggak lewat itu ya. Setelah minum 3 teguk, kemudian taruh, baru kemudian kita baca doa zahabaz zamanu wa batalil uruqu wassamadal ajli insyaallah Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Kemudian doa yang lain yang ibu inginkan itu dijawab banget, doa dulu. Setelah itu silakan lanjutkan berbuka yang lain. Bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan dulu yang tadi, masih ada waktu 2 menit. Jadi alam kubur manggil kita 5 kali. Yang pertama, aku tempatnya kesendirian. Yang kedua, aku tempatnya kegelapan. Yang ketiga, aku tempat yang banyak tanah. Yang keempat, aku tempatnya banyak hewan buas. Yang kelima, aku tempatnya akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka persiapan kita apa? Yang pertama yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, aku tempatnya kegelapan. Yang ketiga, aku tempat yang banyak tanah. Yang keempat, aku tempatnya banyak hewan buas. Yang kelima, aku tempatnya akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka persiapan kita apa? Yang pertama yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak qiyamul lail setiap malam nih, tarawih. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Yang keempat, memperbanyak baca basmalah. Yang terakhir, kelima, memperbanyak syahadat, terutama dalam sholat wajib dan sholat sunnah.
Itu buat persiapan kita masuk ke bulan. Persiapkan acara ini, persiapkan sehingga sukses. Kalau nggak dipersiapkan pasti berantakan. Saya udah dengar azan kayaknya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita doa dulu ya, biar seharian puasa nggak selesai. Zahabaz zama'u wa bataratil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sulhu wa bika amantu wa ala rizqika aflahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa afa wa ghina. Allahumma ya Allah, selamatkan kami semua, terima ibadah puasa kami, berikan kami kesehatan, keberkahan dan mudahkan kami untuk melaksanakan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.